Contoh Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka salatnya orang Indramayu harus sama dengan salatnya Kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Saya tuh bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, bapak ibu mertua istri saya. Saya belum daftar, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama bapak ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Indramayu yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lewong durung rampung cangkeme wis amin. Semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung wis amin. Ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Kuwu hidup sendiri. Kalau Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek, mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek jangan dikubur sebelum mati. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi, kita tidak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang keempat harus sama dengan Kanjeng Nabi. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun, Kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai, tadi malam saya sampaikan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah, nggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit, mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya nggak cocok. Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah, lemone. Camate kuru temen. Bu Camate ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, seawak kok weteng kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik ini. Tapi kok camatnya ya pas-pasan wajahnya. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camate manjing surga merga syukur duwe bojo ayu. Bu Camate masuk surga sabar duwe bojo raine kayak ngene kayak gini.
Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat nggih ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya hanya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf minim kekurangan, bahkan nggak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Ya Pak Camat pada baik. Pak Kapolsek luwih nemen. Dan Ramil pada. Kumisin dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak Dan Ramil, pertahankan. Fik, dia lele bukan buaya. Iya. Ada pedagang di sini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabbul biladi ilallahi masajidua wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua, jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Pupur itu yang untuk tidur itu namanya pupur. Kasur itu yang untuk manah itu namanya kasur. Oh busur. Bu, itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi, tapi ngerasani yang baik-baik. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak bakul es teh. Bakul es teh itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang gak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini gak mau maju. Sekarang tandur maju. Masa sih? Lah caranya ke Bremen. Contoh, tandur kok maju ke Bremen. Sepil. Loh, para kebidak-bidak. Yang kosong jalannya. Lewat sing kosong. Atau Pak Kuwu mencontohkan di sawah dulu sana. Sama Pak Camat ya Pak. Masa tandur maju? Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena gejoh. Dan itu bisa keinjak nggak apa. Masa tandur maju? Kok aku jadi pusing? Ada ukurannya. Berarti yang nggak bisa maju cuma satu. Tukang mancing. Kalau mancing nyemplung kolam ya maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar tukang becak. Nunggu penumpang ora teka becaknya tumpaki dewek. Nah itu becak. Tapi profesi yang paling jelek wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju.
Ada orang berpelukan, dipisah, teman-teman dibiarkan, kan goblok gitu loh. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya 3, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayem dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan. Kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, melun jogo, ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma 1, pelayanan buat SIM, paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma 2 kali. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak gini. Polisi dewe baik, lah tes sudah bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi, membuat SIM tidak boleh membuat sengsara. Betul? Betul Pak Kapolsek? Pak Kapolsek dewe baik, kalau tes zaman dulu mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong karo Kapolsek. Wong wetenge gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja Bu. Sekarang sudah bagus, jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak mau buat SIM, karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah reteng kiri, nggak belok-belok. Reteng kanan, beloknya kiri. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi. Nah, kalau pengajian di Indramayu enak temen ya. Kene bengok-bengok, jamaahnya cangkemnya mangan. Nah, itu. Indramayu dilawan. Kiai ini puasa teriak-teriak jamaah. Ayo dihabiskan nggak apa-apa ya, malu. Sing dipangan apa ya, ijo-ijo ya. Pak Dan Ramil Pak Kapolsek dimakan loh Pak. Nah, biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini ya? Kok lemu temen ya? Ayo Pakku. Neng kene jenenge apa? Buras. Isinya apa? Beras. Isinya apa maning? Beras tok. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Isinya tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi. Ini kalau di sini namanya arem-arem, di sini namanya apa? Buras. Saya nggak bisa makan, saya puasa. Ya Pak, Bu, dimakan rasa malu-malu. Saya itu rajin puasa Bu, sehari puasa sehari enggak. Namanya puasa Daud. Termasuk Ramadan saya juga Daud.
Enggak bahaya tak? Pelan-pelan Pak sopir. Makanya panitianya itu makrifat. Tahu kiainya puasa nggak disuguh sama sekali, makrifat itu. Hercules mau ke sini, anak grip. Tadi siapa yang nelpon Mas Hercules? Oh enggak. Telepon. Nah, kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Maung Hercules itu pernah posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa bah? Penting, kamu ke Jakarta sekarang. Langsung berangkat. Kamar saya didodok 3:30 di Hotel Hyatt Jakarta. Begitu masuk kamar dia tanya, ada perintah bah? Enggak, tolong kamu temani Abah sahur. Halo bah. Jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya nemani sahur. Rampung sahur tak suruh pulang lagi ke Cirebon. Itu preman, wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman. Wah. Kalau Pak Kuwi ini jelas, body Rambo, hati Romeo. Ya. Kalau Pak Dan Ramil beda, body atletis, hatinya Teletubbies. Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah-ingih, sebenarnya ingah-ingih beneran. Tapi kan istrinya gemuk, ya Allah, saawak bokong kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasain Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya biar nggak terlalu panas, kita sholawatan dulu. Setuju? Ya, minta sholawat lagu apa Bu? Hei bocah hadroh, siap-siap. Sangoni belum? Ya, nanti tak sangoni. Oh sugih. Emang Pak Kuwu.